insecure. Kayaknya itu juga ini gak sih apa ya, sebenarnya buatan manusia lagi, karena ada standar-standar yang orang-orang sepakat insecure itu ada karena kita sebenarnya kurang bersyukur. Oh iya benar. Pernah gak sih kalian ngerasain insecure? Kalau pernah, coba deh ceritain. Ya pernah ya, itu pasti pernah banget. Nah ceritanya dari pengalaman si Dewi ini, waktu dia SD itu dia nggak pede sama face-nya, wajahnya, karena wajahnya tuh kering. Sampai sekarang juga tipe kulit aku tuh kering, ya kan. Nah itu aku nyobain beberapa produk. Nah itu kan masih SD ya, harusnya kan jangan, belum boleh gitu loh. Nah aku tuh insecure ngelihat teman-teman aku yang kayaknya nggak diapa-apain, dia bisa iya udah gitu pada cantik-cantik gitu loh. Aku tuh insecure. Nah itu kan waktu SD zaman berapa, 2016 ya 16, maksudnya. Iya kelas 6. Nah itu berarti di bawahnya lagi 2014 lah, 15 14 itu. Itu kan belum booming insecurity itu apa ya kan. Insecurity itu kan booming tuh waktu apa ya, waktu kita SMA ya, SMA SMK. SMA kayaknya. Iya itu kan 11-an. Nah itu aku udah kena itu tuh namanya insecurity itu, karena kayak ngelihat orang lain tuh kayak nggak diapa-apain udah cantik gitu loh. Nah terus pada akhirnya aku berdamai, karena aku pikir kayak gini, ngelihat nih orang-orang yang dewasa di pada waktu umur aku waktu itu menginjak berapa, berarti 10 tahun ya. Iya 10 tahun 9 tahun lah, itu ngelihat orang-orang gede itu pada mereka apa mungkin dulunya kecil kayak aku ya, terus sekarang bisa secantik itu gitu loh. Pada akhirnya aku membawa mindset itu, nanti gede aku juga bisa cantik gitu. Terus ternyata ya udah, ternyata pas gede itu ya belajar banyak produk-produk yang bisa bukan memperbaiki sih, tapi kayak lebih pede dengan penampilan, dengan kenal skincare, merawat ya benar, merawat, kenal skincare, terus makeup dan sebagainya. Itu sih yang bawa aku pikiran itu, bahwa nanti gede itu juga bisa cantik gitu loh. Dan ternyata juga maksudnya sekarang kan insecurity, bahasan itu kan digembar-gembar karena di apa ya, banyak dibahas waktu pada apalagi film Imperfect. Oh iya, ya kan, dari Ernest Prakasa itu kan juga kayak banyak tuh postingan-postingan segala macam. Dan ternyata ditinjaunya orang cantik tuh juga nggak yang harus mukanya bersih atau yang kayak harus putih terus habis itu dan sebagainya. Ternyata cantik tuh bisa dari hati, perilaku yang kayak gitu-gitu ternyata. Dan itu aku belajar juga. Dan yang kedua ada lagi nih, insecurity suara aku. Mungkin suara kenapa ya? Nah ini tuh kayaknya dibahas juga deh waktu di konten yang sama ya, di konten sebelumnya yang ada temen kami 2 orang itu cuma di situ aku nggak kasih tahu cara aku ngatasin itu. Dulu tuh aku suaranya tuh ngerasa kayak cowok karena jadi danton di pramuka dan minum air kecapi yang pahitnya nauzubillah itu. Aku ngerasa aku tuh bulat gitu suaranya. Nah pas di SMP itu kayak nggak ada girly-girlynya tuh nggak ada gitu loh. Aku ngerasa gitu kan maco gitu, maco. Gak juga, cuman kayak nggak cempreng aja gitu. Orang yang cepetnya juga insecure dia. Oh gitu ya. Tapi mas aku ngerasa aku kayak nggak cewek aja gitu. Suaranya tuh kayak bulat gitu. Nah terus itu bahkan yang kayak pakai BBM dulu kan kita ya, BBM waktu itu aplikasinya. Itu kan ada voice note-nya juga. Itu tuh kayak suruh VN tuh aku nggak berani gitu, nggak mau karena nggak pede gitu kan. Sampai pada akhirnya aku bisa mengatasi insecure suara itu dari podcastnya Sana atau Rintik Seduh. Dia tuh juga beberapa hal ada, aku lupa nih dia insecure-nya apa. Cuman dari situ aku jadi belajar bahwa diri kita tuh unik gitu loh. Yang aku bawa sekarang tuh diri kita tuh limited edition, cuma satu di dunia dan cuman kita doang yang ada. Jadi ya udah, aku mau nggak mau jadi cuman bisa nerima gitu kan, bisa nerima hal itu yang bahkan balik lagi Allah tuh udah menciptakannya tuh udah sebaik-baiknya ciptaannya gitu. Dan aku akhirnya aku menerima. Dan bahkan sekarang kalau misalkan kirim VN jadi juga ya udah, bakal aku bisa terulang-ulang suaraku itu. Dan aku menemukan kenapa ya aku bisa nggak senang sama suaraku sendiri gitu loh. Dan ya udah, akhirnya aku belajar untuk memaafkan, menerima terus memaafkan. Dan ya udah, mau mungkin karena dulu juga
di bawah pikiran itu ya. Jadi kayak nggak tahu cara mengatasi itunya. Kayak gitu kalau dari insecurity-nya si Dewi. Tapi ngomong-ngomong tentang insecure, kayaknya itu juga ini gak sih apa ya? Sebenarnya buatan manusia lagi karena ada standar-standar yang orang-orang sepakati gak sih? Betul. Kayak kenapa cantik kita harus putih? Benar. Atau kayak kenapa cantik kita harus tinggi? Iya. Itu kan kayak cuma kesepakatan orang gak sih? Iya benar. Maksudnya kalau misalnya nggak ada standar yang dibentuk sama orang, terus kita juga nggak sepakat kalau iya tuh cantik harus kayak gitu, kayaknya nggak ada deh. Iya lagi bener lagi. Dunia kayaknya ya. Oh iya bener lagi. Bener nggak ada standar yang bikin kita kayak ngerasa beda dan harus mau jadi kayak orang itu misalnya. Sepakat bener sih nih ini penjelasan lebih lanjut nih. Bener sih bener. Jadi emang dibuat ya itu tuh dibuat. Dibuat gak sih? Dibuat karena kayak kenapa tiba-tiba muncul kayak standar kecantikan Korea? Iya. Yang kita semua harus apa namanya? Nggak harus tapi kayak banyak dari cewek-cewek tuh kayak maunya yang kayak gini. Padahal dilihat dari gen. Iya. Betul. Gen Indonesia gimana gen Korea? Iya. Udah diciptain sebeda-beda itu. Iya benar. Iya lagi sepakat lagi. Terus terbuka ada nih. juga ini gak sih yang ada juga siapa yang bilang penulis atau siapa kreator gitu kalau sebenarnya insecure itu ada karena kita sebenarnya kurang bersyukur. Oh iya benar. Karena kita tuh udah menerima diri kita dari apa yang udah Allah ciptain untuk kita sendiri sih. Kayak misalnya dulu waktu gue kecil tuh aku tuh sering banget diledekin kayak anak Ambon kayak hitamnya. Karena warna kulit ya. Karena warna kulit. Padahal kan memang orang Indonesia tuh kayak emang sawo mateng. Iya. Ya karena sering diledekin, aku juga jadinya kayak kan sih diledekin mulu. Iya, kepercayaan dirinya menurun, down gitu ya. Betul. Terus akhirnya juga apa namanya cukup ngelihat banyak artis-artis yang kayak punya standar yang nih cantik nih harus yang putih, harus yang kayak gitu-gitu. Tapi ada juga yang orang luar kayak Adriana Lima, terus atau kayak model-model yang emang warna kulitnya itu enggak putih tapi juga tetap cantik, itu juga membuatku kayak enggak harus semuanya itu putih, enggak harus semuanya kurus misalnya. Iya benar. Standar cantiknya sendiri-sendiri. Iya. Benar lagi. Setuju ya, benar setuju banget. Berarti emang balik lagi di mindset itu sendiri ya. Benar. Dan bagaimana cara orang itu mengelola hal tersebut. Tapi yang balik lagi tuh yang aku setuju untuk bersyukurnya sih lebih ditekankan ke sana. Karena kan emang kadang kita memandang sebelah mata orang lain tuh pasti akan orang lain melihatkannya yang enak, wah, dan kayak hal demikian lah yang kita kayak lihat di sosial media, standar-standarnya hal itu sosial media kan. Nah makanya jadi meninjau ke kita tuh merasanya kayak kurang aja gitu. Kita harus kayak gini juga nih, padahal nggak ada yang bilang harus. Nggak ada. Punya jalannya masing-masing. Nggak ada undang-undangnya tuh, nggak ada peraturannya harus gini gitu ya, harus umur 20 tahun tuh udah punya rumah, nggak ada kayak gitu. Kali ini aku ngeliat story-nya Bin Maemon, yang di situ udah bilang karena terlalu menyetandarkan bukan impian tadi apa sih itunya sosial media lah. Kayak umur 20 tahun tuh udah punya rumah, terus kayak udah punya ina itu, dan nikah umur segini gitu kan. Banyak itu. Ya, dan terus dia tuh bilang bahwasannya enggak, itu tuh cuma standar media sosial kata dia. Karena kakaknya si Bin Maemon juga tuh bahkan di umur udah 30-an aja belum punya rumah sendiri tapi bisa happy aja, masih bisa berjalan hidup, masih bisa nongkrong sama temen-temen gitu, yang karena kita kebawa aja sama standar media sosial yang itu kan juga jarak tempuhnya masing-masing orang ya. Mungkin emang di umur segitu udah dikasih, tapi malahan jadi tren. Malah tren umur. Tapi nih kalau enggak gagal. Iya, padahal enggak ya. Startnya aja beda. Mungkin apa yang udah dimiliki sama dia pun kita nggak tahu apa yang udah diambil dari kehidupannya. Ya kan? Karena pasti ada ada harga yang harus dibayar untuk dapat itu ya sih. Betul banget. Itu betul banget sih. Terus juga kayak kalau misalnya dilihat dari kesuksesan gitu kan, kayak banyak sekarang anak muda yang berbondong-bondong buka bisnis gitu, itu nggak masalah sih, justru malah bagus gitu kan. Cuma kan ada juga gitu, nggak harus kalian tuh harus kalian tuh sukses di waktu muda juga. Berarti nggak nuntut waktu yang instan gitu untuk dapetin
apa yang udah prosesnya kalian jalanin, karena kayak pendiri KFC juga kan baru boomnya di usia berapa, 60-an ya sih kalau nggak salah. Kurang tahu itu aku infonya. Terus kayak penulis terkenal J.K. Rowling, emang dia pas muda nggak juga kan? Oh, ada satu hal yang ini yang aku dapat dari Reels. Tahu Rian komedian penulis film Jumbo. Oh ya, itu cukup booming tuh waktu dia diundang di Suara Berkelas podcastnya Bilal. Itu dia bilang untuk karya penulis itu tuh pasti kan awal-awal tulisan kita tuh jelek, nggak tertata. Bahkan kita Dewi sama Lela lagi ngomong kayak gini pun yakin bahwa dari pas konten awal itu banyak yang kurangnya gitu loh. Tapi kalau kita mau asah dan terus tampilin, itu tuh kita sedang membuang sejeleknya ini. Iya, jelek-jeleknya itu sedang menguras hal-hal itu buat jadi yang terlihat bagusnya. Aduh aku lupa intinya tuh pokoknya untuk jadi penulis hebat butuh tulisan-tulisan dulu yang jelek. Udah mulai aja dulu untuk biarin sejelek-jelek itu karena kita sedang menguras untuk yang bagusnya tuh kelihatan. Setuju. Gitu sih. Dan itu menurutku berlaku di semua keterampilan. Iya, benar. Gak cuma nulis atau melukis, tapi di semua keterampilan kayak itu juga keterampilan kreator. Itu kan juga butuh keterampilan. Betul. Ibarat itu ada trial and error. Kata siapa waktu itu ada bilang ada trial dan error. Jadi emang harus dicoba aja, terus dilatih aja, terus biasa aja terus, karena kita nggak tahu itu bagus atau enggak kalau misalnya kita nggak ngelewatin proses yang panjang gitu. Iya. Instan gitu. Iya, benar karena ya aku juga tuh kan aku juga punya channel sendiri. Pas aku akhirnya kemarin lihat lagi, itu tuh kayak pas waktu aku buat saat itu, aku tuh ngelihat kayak ini kayaknya kurang deh. Ini pokoknya intinya nggak pede. Terus banyak yang kayaknya nggak usah jadi milih, nggak usah dipost deh karena kayaknya nggak sebagus itu. Pas akhirnya aku ninjau lagi, ternyata itu juga cukup oke. Pas aku lihat kayak, kan aku pikir aku ngomongnya masih kecepatan. Ternyata itu udah bisa pelan-pelan gitu loh. Dalam artian kayak, tapi itu juga udah melewati beberapa video yang aku buat gitu. Dalam artian pas makin kesini tuh jadinya akhirnya kayak makin belajar untuk kayak emang dulu tuh kemarin jelek. Nah untuk dapetin yang bagus sekarang kita udah karena udah ngelewatin jelek yang itu kayak gitu loh. Jadi kayak karena ada si evaluasi kan. Betul. Iya. Jadi kayak lebih baik lagi. Iya, itu sih. Insecure itu tadi ya, lo kayaknya mau nambahin juga kalau misalnya ternyata yang kita perluin adalah menerima dulu diri kita kayak gimana. Dan kayak nggak ngikutin standar yang emang udah ada gitu. Iya, benar lagi. Karena kayak nggak ada yang berhak menghakimi itu karena semuanya ciptaan Allah gitu. Iya, benar lagi. Baik lagi kayak itu misalnya kayak kita diciptain mancung atau kita diciptain belo atau sipit, itu kan kayak kita nggak bisa minta nggak sih? Iya, betul. Terus juga kayak kurang suka juga jujur sama normalisasi yang kayak ikut beda plastik yang karena bilangnya untuk kesehatan atau apalah itu, tapi sebenarnya buat nyelimutin kalau misalnya dia tuh sebenarnya nggak percaya diri sama bentuk yang udah dikasih sama Allah. Itu kayak normalisasi yang enggak banget sih di zaman sekarang menurutku. Iya. Satu lagi sih aku mau nambahin kalau misalkan yang sebetulnya yang kan tadi kamu bilang bentuk pertama kali dari insecure dan akhirnya bersyukur adalah menerima dulu kan. Aku sepakat karena yang juga akhirnya membuka pintu awal akhirnya kita masa insecure tuh diri kita sendiri juga, karena kita mengizinkan diri kita untuk merasakan hal itu, merasakan kayak dia kayaknya enak ya bisa terus setiap minggu ke mall makannya yang enak-enak, atau kayak dia punya teman-teman yang kayaknya setiap hari bisa main sampai malam gitu tuh, karena kita sendiri yang mengizinkan itu, untuk melihat itu, untuk membawa pikiran itu sampai akhirnya yaudah kita jadi insecure. Coba kalau kita bawa kayak dia punya teman yang terus setiap hari bisa main, ya udah kita bawanya tuh mungkin memang di kita hal itu ada, mereka punya punya di hal lain gitu. Iya, di hal lain gitu loh. Itu sih yang akhirnya pada akhirnya hal itu semua, hal-hal baik buruk pada awalnya juga pertama kali itu yang ngizinin kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya tuh yang tadi punya Dewi kayak kita tahu porsi kenikmatannya masing-masing gak sih? Kayak kita punya nikmat itu tapi kita juga punya nikmat ini. Belum tentu nikmat yang kita punya ini mereka juga punya. Jadi kalau gitu sama-sama gak sih? Iya. Kayak
atas bawah tapi kayak beriringan gitu. Iya, itu balik lagi sama kayak yang aku percayai dan aku yakini bahwa semua hal di dunia ini tuh sebenarnya sama, cuman beda kemasan. Benar-benar. Semua hal apapun gitu loh, sama kayak kita dapat problem atau ujian. Kan mungkin ujiannya kayak misalkan aku nggak terima di kuliah mana gitu kan. Terus misalkan Lea dapet ujiannya apa gitu. Tapi kan itu kan berbeda ujian gitu kan misalkan. Nah, itu tapi pada akhirnya satu hal yang kita tarik tuh kita buat dapetin hikmah apa sih dari ujian itu. Bener, gitu loh, pada endingnya tujuan tuh ke sana, cuman beda aja kemasannya. Kemasannya Lea mungkin berbentuk botol minuman, aku berbentuk kemasan makanan. Ya tapi satu hal yang ditariknya lagi adalah problem juga. dan satu hal yang ditarik lagi tuh hikmahnya itu apa sih yang bisa kita pelajari, karena hidup sebenarnya juga untuk belajar hikmah itu. Bener-bener. Terus makanya ada yang bilang juga gak sih, kita tuh dikasih ujian, misalnya ujian itu tetap sama, berarti ujian yang sebelumnya itu kita belum bisa menyelesaikan dengan baik. Iya. Nah, ujian yang sama. Iya, aku sepakat banget. Iya benar. Karena kita belum lulus dari ujian itu. Betul, gitu loh. Makanya kayak diulang lagi nih sama aja kayak kita remedial gak sih? Iya benar lagi. Iya semua tuh kan. Aku tuh mikir juga analogi apapun tuh bisa dikaitkan dengan kayak gitu. Bener. Yang kayak kita mati aja nih, meninggal gitu kan. Kayak kalau udah meninggal kan maksudnya berarti ujiannya dunia selesai kan. Sama kayak sekolah, orang mau pulang duluan tuh karena ujiannya udah selesai. Iya betul. Iya kan, ujian apapun misalkan kalau udah selesai boleh pulang. Sama gitu loh, sama kayak ujian hidup kita udah selesai di dunia, kita pulang. Iya, ibaratnya kayak ya udah selesai. Iya, udah selesai. Betul. Udah selesai. Itu sih yang kayak gitu tuh yang harus aku, Lea juga gitu, kita bisa belajar sama-sama untuk ngambil hikmah-hikmah kayak gitu. Menyudut pandangkan yang emang awalnya juga ya boleh untuk merasakan emosi yang apapun itu, tapi jangan terlalu berlarut gitu. Tapi akan mungkin kalau orang pertama kali yang belum belajar itu akan merasakan kayak gitu, tapi kalau dia udah kena diterpa berkali-kali itu dia akan bisa kayak langsung apa ya hikmahnya yang bisa diambil, langsung bisa kayak gitu loh. Bisa loh, orang kayak gitu bisa kayak apa karena ya? Kan belajar dari pengalaman. Betul. Dia, gitu. Kayak proses berulang itu tadi gitu loh, proses berulang yang udah seringnya dapeti sampai ke titik ketika dia dapat ujian atau musibah apapun langsung kayak oh iya apa ya hikmahnya bisa diambil, pelajaran apa ya kayak gitu sih. So jadi pelajaran banget dari video ini itu tentang penerimaan dulu sih. Iya, penerimaan itu benar. Berat memang di awal, tapi ketika emang udah bisa berjalan itu kayak kita bakal nggak mandang-mandang yang lain lagi nggak sih? Iya. Kayak ya udah ini apa adanya gue gitu. Sebenarnya bisa mikir ke titik akarnya tahu. Iya, setuju. Itu langsung oh itu ya akarnya, dan ternyata pas dilihat lagi ya mau nggak mau oh sama kayak gini, sama ternyata tuh emang pas dapetin musibah itu oh mungkin karena emang udah jadwalnya dapet ini gitu loh. Dan aku mau sampein juga bahwa masuk dalam jadwalnya Allah itu beneran lebih indah daripada yang kita buat jadwal kita sendiri. Itu aku udah dapat banget, dan ketika dapet jadwal Allah kayak ya Allah ternyata ininya dan ini tuh beneran yang rasanya tuh ya Allah Masya Allah banget sih. Karena pas kayak ditinjau punya jadwal sendiri tuh itu kayaknya beneran jadwal Allah tuh seindah itu.